Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Aldila Fitri Radita Nurmainawati, MPD. Saya akan menjelaskan materi psikologi konseling yang paling pertama dan utama, ya. Oke. Ya, jadi nanti kita akan membahas mengenai konsep dasar psikologi konseling, hakikat masalah individu, konseling sebagai hubungan yang membantu, dimensi psikologi hubungan konseling, kemudian ada lagi dimensi psikologi pribadi klien, kemudian dimensi psikologis konselor yang efektif, dan ujian tengah semester. Nah, setelah UTS nanti kita juga akan membahas terkait pendekatan-pendekatan dalam konseling, kemudian hambatan dan masalah konselor dalam konseling. Berikutnya ada keyakinan, nilai, dan etik dalam konseling, dan yang terakhir ada ujian akhir semester. Nah, rekan-rekan mahasiswa, kita yang pertama akan membahas terlebih dahulu mengenai konsep dasar psikologi konseling. Ya, dulu ketika kuliah di dasar-dasar bimbingan dan konseling, sudah paham apa itu perbedaan konseling dan bimbingan ya? Oke, kalau konseling, pengertian konseling ini, konseling merupakan suatu proses hubungan antara konselor dan klien dengan melakukan wawancara konseling yang apa? Yang bertujuan demi perubahan tingkah laku klien, ya. Jadi ada perubahan tingkah laku di sini. Serta ada terentaskannya masalah. Oke, ini konseling. Pengertian lainnya. Jadi konseling ini merupakan hubungan yang bersifat membantu ya, adanya interaksi antara konselor dan klien. Kemudian dalam kondisi tersebut membuat klien itu terbantu dalam mencapai perubahan serta belajar dalam mengambil sebuah keputusan yang mandiri. Dan tentunya dari keputusan tersebut menjadikan klien bertanggung jawab akan keputusan yang diambil. Begitu pengertian dari konseling. Jadi bedanya kalau bimbingan itu adalah kita hanya membimbing begitu ya. Kita membimbing adik kita membimbing saudara kita. Itu bisa dilakukan oleh semua orang. Tetapi kalau konseling ini hanya bisa dilakukan oleh konselor, ya. Dan di dalam konseling ini juga ada terentaskannya masalah, begitu, ya. Makanya dalam psikologi konseling ini, dalam pelaksanaan konseling ini juga membutuhkan yang namanya pendekatan psikologi, ya. Jadi tidak melulu konseling, tapi kita juga membutuhkan peran dari ilmu psikologi atau pendekatan dalam ilmu jiwa, ya. Oke. Kemudian kita membahas terkait unsur-unsur pokok konseling. Unsur-unsur apa saja ini yang seharusnya ada di dalam proses konseling? Oke. Yang pertama ada konseling dilakukan oleh konselor pada klien. Ya. Kemudian yang kedua dilakukan oleh seorang yang ahli atau konselor panjenengan ini sebagai nantinya calon sarjana pendidikan, ya, ini dianggap sebagai nantinya ahli konselor di sini, ahli yang nantinya mampu untuk memberikan konseling. Kemudian dilakukan secara tatap muka interaksi konselor dan klien dengan wawancara konseling. Dan tujuan konseling ini adanya terjadinya perubahan tingkah laku klien, ya, adanya perubahan yang tadinya maladaptif menjadi adaptif gitu. Kemudian unsur apa lagi? Unsur lainnya adalah prosesnya dinamis ya, kemudian proses belajar bagi klien, sebab dalam konseling klien mandiri dalam mengambil sebuah keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Kemudian unsur lainnya apa? Sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dan unsur lainnya ada sikap saling menghargai, menghormati dengan demikian ya. Adanya timbul trust atau kepercayaan. Klien menjadi percaya kepada konselor, klien menjadi yakin ini akan menceritakan permasalahannya kepada konselor, ya, karena konselor mampu menjamin akan kerahasiaan dari permasalahan dari klien. Oke. Kemudian dalam psikologi konseling ini kita juga membahas kenapa konseling ini disebut sebagai helping profession atau helping relationship, ya. Yang pertama karena konseling ini membutuhkan seseorang konselor yang genuine. Genuine itu artinya apa? Artinya itu tulus, ya.
bukan pura-pura, bukan bermuka dua, tidak menggunakan topeng, tapi tulus apa adanya ya. Kalau dia memang tulus ingin membantu, tulus ingin berbuat baik, ya dia akan terus menjadi seseorang yang genuine. Itu ciri khas dari konselor yang baik ya. Kemudian apalagi ketika kita menjadi profesi yang membantu atau hubungan yang membantu ya. Kedua ada memberi. Kalau memberi itu bagaikan membuang kotoran. Jangan diingat-ingat. Ketika kita sudah melakukan perbuatan baik, jangan diingat-ingat ya. Kemudian ada afeksi ya. Afeksi di sini maksudnya adalah konselor memiliki kasih sayang ya, memiliki empati dan memahami konselor. Memahami klien. Konselor mampu memahami klien, artinya ketika klien memiliki masalah yang kuat gitu ya, berat gitu ya, mau nggak mau kan konselor harus memahami ya, mendengarkan yang baik ya, mendengarkan yang baik, kemudian memahaminya dan menyimpulkan, merespon apa yang dikomunikasikan oleh klien. Jadi mendengar yang baik itu tidak hanya kita mendengarkan saja, tetapi juga mampu merespon gitu ya. Kemudian nah ini ada komunikasi bersama atau langsung ya. Komunikasi ada feedback timbal balik begitu ya. Klien bercerita apa, kemudian kita mampu merefleksikannya. Terkait komunikasi ini, panjenengan bisa mempelajarinya di keterampilan dasar konseling ya, di mata kuliah keterampilan dasar konseling. Di situ dipelajari ketika konselor memberikan parafrase, refleksi atas apa yang diucapkan oleh klien. Ya, semuanya itu ada aturannya, ada teorinya, ada tekniknya. Ya, dan semua itu bisa diterapkan di dalam komunikasi di dalam proses konseling. Ya. Oke, kemudian ada upaya bersama atau kolaboratif. Di sini adalah upaya saling ya. Jadi bukan hanya klien saja yang ingin selesai masalahnya, tetapi juga konselor ingin bahwa klien ini masalahnya harus segera selesai. Ya, klien ini masalahnya harus segera terentaskan supaya tidak mengganggu kehidupan efektif sehari-hari dari klien begitu.